Seperti yang kita tahu, bahwa manga One Piece akan tamat 5 tahun lagi, sebagaimana perkataan Eiichiro Oda dalam sebuah wawancara dengan grup YouTuber asal Jepang yang bernama Fisker, hingga membuat para fans One Piece di seluruh dunia menjadi heboh dibuatnya, karena antara percaya dan tidak, sebab manga One Piece masih memiliki banyak misteri yang belum terungkap sampai sekarang. Terlebih lagi, dulunya Oda Sensei juga pernah berencana ingin menamatkan One Piece dalam waktu 5 tahun saja. Namun kenyataannya, manga One Piece masih mengudara sampai sekarang. Tapi, terlepas benar dan tidaknya keinginan Oda Sensei tersebut, harus diakui bahwa cerita manga One Piece sudah mulai mengerucut ke inti cerita. Karena, yang mendapat sorotan bukan hanya tentang pergerakan dari kelompok bajak laut topi jerami. Sebut saja sebagian supernova atau generasi terburuk yang bersatu untuk menjatuhkan Kaisar Lautan. Begitupun juga dengan Yonko, Kaido, dan Big Mom yang memutuskan untuk beraliansi dengan tujuan ingin menguasai dunia. Lalu, ada juga Angkatan Laut yang tampaknya akan datang ke negeri Wano. Dan yang terakhir, Tentara Revolusi yang kemungkinan akan bergerak untuk memastikan keadaan Sabo CS. Apakah dalam keadaan baik-baik saja atau malah sebaliknya, alias berhasil ditangkap oleh pemerintah dunia. Jadi, jika kelompok-kelompok besar tersebut sudah mulai melakukan pergerakan, maka sudah dapat dipastikan Kurohyuge dan Shanks juga akan bergerak demi untuk mencapai tujuan mereka masing-masing. Apalagi, Eiichiro Oda baru-baru ini menyampaikan pesannya dalam acara Jump Festa 2020, yaitu tentang gambaran seseorang yang akan bergerak yang memiliki ciri-ciri rambut merah. Dan satu-satunya karakter di One Piece yang dijuluki sebagai rambut merah adalah siapa lagi kalau bukan Shanks. Berbicara tentang Shanks dan Kurohyuge, maka tidak akan terlepas dari konflik pertama mereka, tepatnya pasca eksekusi Goldie Roger 24 tahun silam, yang membuat mata kiri Shanks tercoreng oleh cakaran maut dari Kurohyuge. Akan tetapi, penyebab mereka bertarung belum diketahui hingga sampai saat ini. Apakah lagi memperebutkan sesuatu yang sangat penting, atau mereka bertarung karena perbedaan sebuah ideologi? Dan setelah insiden tersebut, Shanks mulai membentuk kelompok bajak lautnya sendiri dengan mengumpulkan para nakamanya, yaitu Ben Beckman, Yasop, Lakiru, dan yang lainnya. Dan pada 6 tahun yang lalu, bajak laut rambut merah akhirnya secara resmi diakui dunia sebagai salah satu Yonko atau Kaisar Lautan, sejajar dengan para Yonko yang lainnya pada saat itu. Sedangkan Marshal the Teats atau Kurohyuge masih bersembunyi atau berlindung dengan tenang di dalam kelompok bajak laut Shirohyuge. Karena dengan berada di dalam kelompok bajak laut legendaris tersebut, memudahkan ia mencari informasi tentang buah iblis yang selama ini dia cari-cari dan idamkan. Dan pada akhirnya, waktu yang dinantikan Kurohyuge itu pun tiba, yaitu ketika Tats berhasil mendapatkan buah iblis Yami-Yami, yang notabene-nya merupakan buah iblis yang selama ini ia inginkan. Dan tanpa pikir panjang, dia dengan tega menusuk rekannya sendiri dari belakang, seraya melarikan diri dari kelompok bajak laut yang selama ini menampungnya. Lalu membentuk bajak lautnya sendiri dengan berisikan anggota-anggota yang kuat seperti Jesus Burgess, Van Augur, Lafitte, dan para mantan napi penjara Impel Down. Dan tampaknya Shanks sangat mewaspadai betul pergerakan dari seorang Kurohyuge sejak lama. Dimulai ketika ia datang ke kapal Yonko Shirohyuge untuk memberikan masukan kepadanya agar menghentikan es dalam memburu Marshal the Teats. Sebab Shanks tahu seberapa bahaya Kurohyuge sebenarnya. Namun sayang seribu sayang, masukan Shanks tersebut ditolak mentah-mentah oleh Shirohyuge. Hingga hal yang dikhawatirkan oleh Shanks terjadi juga, yaitu kekalahan es atas Kurohyuge. Akan tetapi, kewaspadaan Shanks terhadap Kurohyuge bukan hanya itu saja. Itu dapat dilihat pada chapter 580, ketika ia pergi ke Marineford untuk menghentikan peperangan, sekaligus ingin menghadapi Kurohyuge yang semakin jumawa dengan kekuatan barunya. Tapi, Kurohyuge pada saat itu menolak tantangan Shanks, dengan alasan bahwa ia telah memperoleh apa yang ia inginkan dan masih terlalu cepat untuk melawan kalian. Dari ucapannya tersebut terdapat sebuah indikasi bahwa suatu saat nanti bajak laut Kurohyuge ingin menghadapi bajak laut Akagami. Lalu, pada chapter 907, Shanks secara mengejutkan bertemu dengan Gorosei yang merupakan atasan dari Angkatan Laut, serta antek-antek dari Tenryubuto.
Yang mana pada saat itu, tujuan Shanks ke Marijoa adalah ingin membicarakan suatu bajak laut tertentu. Pertanyaannya, kelompok bajak laut yang mana yang ingin dibicarakan Shanks di depan para Gorosei? Kemungkinan besarnya, bajak laut yang dimaksud oleh Shanks ialah bajak laut Kurohyuge. Sebab selama ini Shanks selalu memperhatikan pergerakan dari seorang Kurohyuge. Dan kelompok bajak laut Kurohyuge sendiri terlihat terakhir kali pada chapter 956, yaitu ketika Kurohyuge memerintahkan para krunya untuk pergi ke suatu tempat dengan mengatakan, "Ayo kita pergi, daripada membiarkannya jatuh ke tangan Marin, lebih baik kita ambil sendiri." Cuma, yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah, hal apakah yang ingin diambil oleh Kurohyuge? Menurut pendapat pribadiku, yang diambil oleh Kurohyuge ialah senjata kuno. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena Kurohyuge dan Luffy memiliki beberapa kesamaan. Sama-sama ingin menjadi Raja Bajak Laut dan sama-sama penyandang di. Dan saya pun tidak akan heran dan terkejut jika Kurohyuge nantinya mampu membaca poneglyph. Karena dikatakan dalam sebuah SBS One Piece Volume 82 bahwa Hobbitage ialah mempelajari sejarah. Namun, dari beberapa kesamaan tersebut, masih ada satu hal yang dimiliki oleh Luffy yang belum dipunyai oleh Kurohyuge, yaitu belum mengetahui tentang informasi dan letak dari senjata kuno. Sebab, akan tidak adil jika hanya kelompok bajak laut Mugiwara yang memiliki koneksi dengan dua senjata kuno sekaligus. Dan, atas dasar alasan itulah yang membuatku berpikir bahwa kelompok bajak laut Kurohyuge akan bergerak untuk mencari dan mendapatkan salah satu senjata kuno. Dan, senjata kuno tersebut adalah Uranus. Karena, untuk sampai saat ini, Uranus satu-satunya senjata kuno yang belum diketahui keberadaannya dan bentuknya. Sedangkan Pluton dan Poseidon sudah diketahui oleh kelompok bajak laut Mugiwara. Jadi, akan sangat mengejutkan dan menghebohkan jika senjata kuno Uranus jatuh di tangan kelompok bajak laut Kurohyuge. Jika memang Kurohyuge mengincar senjata kuno, maka itu merupakan bagian dari persiapannya untuk menambah daya tempur bajak lautnya dalam menghadapi perang besar yang akan melibatkan dunia nantinya. Sebab, untuk menghadapi perang besar yang mencakup skala global, tidak akan cukup dengan hanya mengandalkan kekuatan buah iblis saja. Contohnya seperti aliansi Yonko Kaido dan Big Mom. Meskipun kedua kelompok bajak laut yang bersangkutan memiliki puluhan dan ratusan pengguna kekuatan buah iblis, tapi tetap saja mereka berdua mengincar senjata kuno. Karena mereka tahu, dengan adanya senjata kuno berada di tangan mereka, maka hal itu akan membuat kelompok mereka semakin ditakuti dan disegani oleh kelompok musuh, bahkan angkatan laut sekalipun. Lagi pula, Kurohyuge adalah seorang yang cerdas, yang dapat membaca situasi dan keadaan lautan yang kian hari semakin bergemuruh. Itu terbukti ketika ia menciptakan perang antara bajak laut Shirohige versus angkatan laut, yang dimana ia berhasil mengambil banyak keuntungan dari perang besar tersebut. Tapi, pergerakan Kurohyuge untuk mendapatkan senjata kuno, atau dalam hal ini Uranus, tidak akan mudah begitu saja. Karena menurutku, Shanks akan bergerak menuju ke arah Kurohyuge untuk menghalanginya dan menghentikannya sebelum senjata Uranus jatuh di tangan orang yang salah, demi untuk mencegah hal yang tidak diinginkan terjadi. Dengan kata lain, akan terjadi perang antara bajak laut Kurohyuge versus bajak laut rambut merah. Dan hasil peperangan besar tersebut dimenangkan oleh bajak laut Kurohyuge. Sehingga, dengan kemenangannya itu, akan semakin memperkeruh dan memperuncing konflik antara bajak laut Kurohyuge dengan bajak laut Mugiwara, yang digadang-gadang oleh para fans One Piece sebagai dua rival abadi yang akan bertarung di akhir cerita manga One Piece nantinya. Demikianlah teori tentang pergerakan dari kelompok bajak laut Kurohyuge dan bajak laut Akagami. Bagi teman-teman yang telah menonton video ini, kritik dan sarannya akan selalu diterima. Dan terima kasih banyak atas dukungannya.